Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen yang di rumah maupun yang berada di luar rumah yang kami cintai dan kami hormati. Kembali lagi dalam acara dan channel yang sama. Hari ini kembali mereview, kita akan membahas dan alhamdulillah sudah kami undang selaku moderator dan korban, ibu korban, yaitu yang pertama moderator kita Bapak Agus selaku moderator yang mendampingi ibu korban, kemudian yang kedua ibu korban dari almarhumah Mikaela Anzani, yaitu Ibu Inge. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kembali karena review ini berulang-ulang, belum sampai saat ini tidak ada tanggapan yang sangat puas dari aparat maupun pemerintah setempat. Kita kembali untuk memperkenalkan diri. Yang pertama Bapak Agus, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Daniel atas undangannya yang sudah memberi kesempatan malam ini kami berdua telah diundang di acara mengenai kelanjutan kasus yang dialami oleh klien kami yang bernama Ibu Inge Purwati, yang mana anaknya berusia 3 bulan bernama Mikaela telah mendapatkan diskriminasi yang dilakukan oleh kedua dokter spesialis di Rumah Sakit Harapan Kita. Untuk lebih jelasnya, nanti di acara malam ini kita mengadakan pembukaan tanya jawab dan jelas nanti akan dilakukan juga oleh klien kami yang bernama Ibu Inge untuk mendetail secara kasusnya seperti apa. Nah, untuk kelanjutannya nanti saya akan bantu masalah kesimpulan ya, Bung Daniel, untuk melakukan supaya acara ini ya, saya berharap sekali ya, di dunia medsos ya, dunia media sosial dan para pemangku pejabat yang ada di negeri ini ya, bisa melihat dan menonton ini adalah real dan nyatanya yang sampai saat ini dari Januari sampai udah mau akhir tahun ya, sampai saat ini kasusnya belum ada keadilan, belum menemukan di mana titik terangnya. Berarti kasus ini saya masih menganggap ada masih abu-abu, belum ada titik terangnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lakukan tanya jawab yang sebagai pengacaranya ya, Bung Daniel, kami serahkan. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak Agus. Kita langsung tanya jawab saja karena sudah dapat masukan dari almarhumah ibu korban. Yang pertama, perkembangan yang sudah dijalankan dan dihadapi oleh ibu korban sendiri sampai saat ini seperti apa dan kemana arahnya? Perkembangannya saat ini itu masih abu-abu, belum ada panggilan untuk audiensi di Komisi 9. Itu. Kemudian setelah ketemu dengan Komisi 9, apa jawaban mereka tentang Mbak Miko ini pada saat menghadapi mereka? Kemarin sih terakhir jawabannya politik ya Pak Agus ya. Itu masih berusukan, katanya Bu Ferinya belum sempet gitu. Jadi hanya sekedar sedikit jawaban seperti itu dan belum ada jawaban sama sekali yang sangat memuaskan. Belum ada. Oke, belum ada. Kemudian lagi setelah Ibu Inge, coba sedikit netizen saya ingin mempertanyakan kembali karena Ibu Inge ini sudah didampingi oleh moderatornya dengan Bapak Agus pada saat menghadapi setiap instansi. Bapak Agus ini selalu mendampingi Ibu Inge. Saya akan kembali bertanya kepada Bapak Agus. Silakan Pak. Ya, gimana Bu Daniel pertanyaannya? Pada saat Ibu Inge menghadapi Komisi 9, di saat itu pun Bapak Agus mendampingi Ibu Inge. Tanggapan dari Bapak Agus pada saat responsifnya dari Komisi 9
seperti itu. Ya, terima kasih. Kami berdua bersama ibu korban ya sudah berapa kali datang ke kantor Komisi 9 DPR RI untuk menanyakan surat yang sudah kami layangkan langsung kepada Komisi 9 DPR RI. Berapa kali kami datangi dan jawabannya itu tidak memuaskan, dan jawabannya yang kami dapatkan dari Setkom, Sekretaris Komisi 9 ya, menyatakan bahwa surat yang kami layangkan kepada Komisi 9 DPR RI itu belum sama sekali dipegang atau belum sama sekali ditelaah dan dipelajari oleh anggota-anggota Dewan Komisi 9 DPR RI. Nah, kami tanyakan gimana hasil untuk surat yang kami layangkan ya. Jawabannya apa? Simpel banget sebagai sekretaris Komisi 9-nya. Ya, kami belum dapat arahan dari Ketua Komisi 9. Jawabannya itu. Kami tanyakan lagi, jawabannya sama. Kami tanyakan lagi, jawabannya sama. Dan sepertinya ya kasus ini ya kami sih minta ya kepada Komisi 9 ya, entah itu dari ketuanya, wakilnya, dan anggota-anggotanya ya, yang duduk di Komisi 9 DPR RI yang mungkin ya ada berapa macam partai politik yang duduk di situ ya. Kami minta bersatu lah ya kan, menangani kasus ini gitu. Ya memang kasus ini mungkin mereka sibuk ya, mungkin mereka sibuk dengan berpolitik, mereka sibuk dengan berkampanye ya, mereka sibuk dengan kemenangan Pilpres, dan mungkin mereka juga sibuk dengan mencalonkan dirinya menjadi legislatif kembali gitu di tahun 2024 ya. Tapi kasus ini jangan diabaikan, yang kami minta, kami berharap kasus ini berjalan gitu loh, tetap dijalankan gitu loh. Jangan mereka sibuk di dapilnya masing-masing, mereka sibuk di lapangannya masing-masing, tapi kasus yang sudah ada di meja ya, surat itu jelas ya, tapi nggak pernah disentuh gitu loh sama Ketua Komisi 9 kan, atau bersama wakil dan beserta dengan anggota-anggotanya lah. Nah, disinilah yang kami sangat sedih gitu loh. Mereka duduk di situ, mereka duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, di Komisi 9. Nah, mereka tidak memperhatikan gitu loh nasibnya, keadilan kasusnya kami hadapi ini, yang kami sedang jalani ini sudah sampai mana gitu loh. Mereka tidak memperhatikan, padahal saya sudah langsung to the point ya Bu Nani, saya sudah melakukan to the point langsung japri WhatsApp-nya Ketua Komisi 9 DPR RI itu cuma dibaca doang. Ingat pemirsa, WhatsApp yang kami sudah mencoba melakukan lewat WhatsApp Ketua Komisi 9 itu cuma dibaca ya. Dan saya pertanyakan, kasus ini itu enggak ada komentar sama sekali oleh Ketua Komisi 9. Nah, di sini saya menjelaskan dengan real kok, ada fakta dan ada buktinya. Ini bukan kami saya membuat rekayasa, kami punya WhatsApp-nya, kami punya buktinya semua ya kan. Ya seperti itu mudah. Oke, jadi kembali lagi pada saat menggunakan WhatsApp di Komisi 9 atau langsung dengan Ketua Komisi 9-nya, jadi responsifnya sangat lambat dan hanya dibaca saja. Jadi seperti itu. Ya betul. Jadi seperti itu. Ya, betul. Jadi hanya sekedar permintaan dari pendamping korban itu hanya cuma dibaca saja dan tidak direspon kembali. Terkait dengan almarhumah Mikaela Azani, saya kembali lagi bersama Ibu Iqbal. Pada saat menghadapi berjalan step by step persatu, pada saat dari KPAI kemudian Komisi 9, ada tidak di kegagalan ini pada saat menghadapi pelayanan dan menghadapi kasus permasalahan ini, pada saat pengajuan
tujuan permasalahan ini sampai saat ini ada tidak gejalanya, Ibu? Ada di KPAI. Seperti apa? Bisa dijelaskan secara detail atau rinci? Karena di KPAI itu tidak bisa mengeluarkan surat, padahal itu di KPAI itu tahu kalau ini kelalaian, udah jelas gitu. Itu Pak Sander ya yang ngomong waktu itu, depan saya ngomong di luar, udah jelas ini kelalaian gitu. Ya. Oh, jadi benar-benar kelalaian murni pada saat Iya. dicek dan dicek kembali dan hasilnya tidak memuaskan. Iya, Begitu. tapi di KPAI itu tidak mau mengeluarkan surat gitu. Ya, karena sama-sama instansi pemerintah dia tidak mau gitu. Ya, pada saat di KPI tidak mengeluarkan putusan bahwa salah tidaknya, apakah masih ada kegagalan selain instansi-instansi lain untuk kita rangkul? Masih di rumah sakit juga, karena apa? Anak saya dibilang penyakitnya hipertensi dan epilepsi, padahal anak saya bukan penyakit itu, bocor jantung aja. Kalau memang anak saya sakit hipertensi itu ada dong rekam medisnya, ini tidak ditunjukkan. Oh, tapi pernah diminta untuk rekam medis pada saat itu? Ada itu pas akhir dari keputusan KPAI dari pihak rumah sakit itu mengeluarkan hasil kronologi anak saya sakit itu, malah dilebih-lebihin. Anak saya hipertensi, sedangkan dari 3 bulan masih penyakit hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi, aneh. Ya. Oke, jadi penyakit anak balita. Iya. Jadi jawabannya hanya sedikit dibocorkan oleh pihak rumah sakit. Dia hipertensi, disebabkan oleh hipertensi, seperti itu. Oke, sedikit saya kembalikan dengan Bapak Agus. Bapak Agus, pada saat ibu korban menghadapi situasi dan kondisi pada saat terjun dengan jawaban dari pihak rumah sakit, katanya jawabannya penyakit ini berdasarkan hipertensi. Nah, pada saat itu Pak Agus itu tindakannya seperti apa pada saat jawaban dari rumah sakit itu bahwa balita korban tersebut mengalami hipertensi? Ya, pertama ya, dapat jawaban selembaran kertas statementnya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk KPAI, dan itu sudah diberikan oleh kami jawaban itu, dan kami dapatkan jawaban itu dari KPAI, dan kami baca jawabannya yang dituliskan atau yang diterbitkan oleh rumah sakit ya. Dan kami baca ada 2 tambahan diagnosa yang ditulis oleh rumah sakit yang tadi sudah dikatakan oleh klien kami ya. Pertama adalah epilepsi, kedua adalah hipertensi. Nah, rasional ya, ini kami bahas masalah rasional ya. Ketika lagi kami mengikuti acara dari KPAI, yaitu sidang sampai 3 kali. Kami mengikuti sidang di KPAI sampai 3 kali ya. Dan endingnya terakhir keputusan pas di acara tersebut ya. Di situ kami sudah punya firasat, wah ini gak jelas hasil keputusannya pasti. Ternyata benar, ya tidak memuaskan lah. Keputusan itu tidak memuaskan, ya, dan tidak masuk akal, ya. Padahal sudah dibeberkan semua bukti data-datanya, kami sudah serahkan semua ke KPAI ya. Nah, hasilnya endingnya ternyata apa? KPAI tidak memberikan keputusan, ya. Tidak memberikan keputusan, malah justru dia menyampaikan kepada kami, silakan buat korban dan para kuasanya, kalau tidak puas dengan keputusan sidang ini, silakan mencari ke tempat dengan cara lain, gitu loh. Nah, disinilah kami jadi ragu sama KPAI. Padahal kami percaya, padahal kami sudah memberi kesempatan sama KPAI, percaya. Kenapa?
analisa. Ya, jadi kasus-kasus dan masalah yang dialami oleh anak kan itu tugas KPAI gitu loh. Tapi nyatanya banyak yang kami dapatkan, bukan masalah kasus yang kayak yang kami dapatkan jalanin ini, tapi kami dapat masukan juga dari orang KPAI begitu, KPAI begitu lah. Nah itu nggak kami hiraukan. Ternyata kami saksikan sendiri ya. Ternyata benar omongan orang. Ternyata KPAI itu hanya sebatas background aja, hanya sebatas tidak menjalankan dengan fungsinya tidak menjalankan seperti itu gitu loh. Nah, yang tadi Bung Daniel pertanyakan, hasil yang dikeluarkan oleh KPAI ya, itu memang sangat mengejutkan buat kami gitu kan. Dan logika ya, ini logika, dan saya juga bingung sampai saat ini ya. Walaupun saya bukan seorang dokter ya, saya tidak paham masalah tentang medis ya. Tapi kita bicara rasional, kita bicara pakai logika gitu loh. Ya. Masa kasus ini kita angkat, masalah kasus jantung bocor ya. Nah, tiba-tiba endingnya kami dapat surat selebaran keputusan dari rumah sakit diberikan ke KPAI diberikan ke saya ya. Kami baca tambahan 2 diagnosa tuh, ada epilepsi, ada hipertensi. Nah, kenapa nggak dibahas ketika sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga di meja KPAI? Kenapa 2 tambahan penyakit itu nggak dibahas pas di sidang di KPAI? Kenapa nggak dibahas? Itu yang kami menjadi ragu. Nah, kedua, logika di mana sih dokter menganalisa medis ya? Dokter menjelaskan ketika diundang oleh KPAI itu dokter itu tidak membahas masalah tambahan penyakit klien kami. Gak ada dokter mau mengatakan, oh ini penyakit tambahannya ada epilepsi, oh ini ada hipertensi, gak ada. Gitu loh. Gak ada dibahas di sidang itu, gak ada. Dokter malah ada hadir, dua-duanya dokternya hadir di KPAI. Nah situ loh, KPAI seharusnya bisa menilai, loh ini kenapa ada tambahan begini. Seharusnya KPAI itu mempunyai rasional pikirannya gitu loh. Ya, jangan takut gitu loh. Apa KPAI ini takut? Menurut saya ya kan. Kalau emang ini takut, ya bubarin aja lah KPAI, nggak ada gunanya KPAI yang ada di Indonesia. Percuma ada KPAI, kami udah gak percaya semua KPAI. Gitu. Silakan. Jadi artinya pada saat keputusan dari analisa rumah sakit maupun dokter spesialis itu dikirim kembali hasil diagnosa itu ke KPAI, kemudian lagi lari ke tadi disebutkan tadi hasilnya bukannya berkurang maupun kesembuhannya ada, tapi malah bertambah penyakitnya. Nah, itu juga dikasih pas akhir. Oke, jadi pada saat rekayasa tersebut sudah diperlihatkan oleh pihak rumah sakit kepada Bapak Agus dan Ibu Ike, pada saat naik ke pengadilan ternyata penyakit tambahannya tidak dibahas. Nah, jadi kasus ini banyak rekayasa dan banyak kejanggalan. Nah, saya kembali lagi kasus ini untuk menghadapi kenyataan ini kita kembali ke Ibu Ike, apakah hasil yang sudah diangkat di pengadilan tersebut sudah memuaskan dia dari tidak memuaskan. Jadi banyak kejanggalan seperti Iya, itu. ada kejanggalan. Jadi banyak kejanggalannya. Jadi banyak rekayasa kejanggalan pada saat dinaikkan ke pengadilan itu tidak dibahas. Nah, pada saat itu Ibu Ike pada saat dinaikkan ke kasus ini ke pengadilan Kan menghadap di KPAI. dan pengadilan tersebut itu diusut di ruangan KPAI. Jadi banyak kejanggalan yang memang sangat tidak disadari. Dan yang terakhir mungkin ini banyak banget karena gini, kemarin ibu korban sudah bercerita pada pihak kami bahwa bukan hanya korban dari ibunda dari anaknya saja, tapi
banyak pasien-pasien yang bersebelahan itu sangat sama sekali menghadapinya, karena saat itu ada yang sakitnya cuma satu tiba-tiba bertambah, ada yang harusnya menginap 1 hari atau 2 hari itu bisa bertambah kembali, dan bahkan sampai kematian mereka hadapi itu pun bersebelahan persis dengan ibu korban dari almarhum Mikaela Anzali. Nah, pada saat itu Ibu Inke apakah benar sudah bercerita dengan korban-korban yang pernah sedikit mereka hadapi, karena pada saat itu ada kejanggalan-kejanggalan yang mereka rasakan, yang tadinya menginap 1 hari berlanjut, kemudian yang keduanya penyakitnya itu harusnya sudah sembuh atau satu jenis tiba-tiba bertambah. Nah, itu semua sudah diceritakan oleh ibu korban, khususnya di sebelahnya Ibu Inke. Nah, menurut Ibu Inke, apakah benar seperti itu adanya di lokasi? Benar, di rumah sakit harapan kita, karena pas waktu saya kontrol di